trainer. Ya. Siapa itu? Nggak ada ini ya. Temenin Bapak temenin. Ya, boleh di sini. Tapi ini istri. Sekali lagi, panjang umurnya. Panjang umur. Panjang umurnya Pelan-pelan dong. Oke. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kumpul yang Selamat ulang tahun. oke. Di tempat duduknya kumpul di mana Pak Pegi? Boleh silakan duduk. Jadi untuk memberi kesempatan. Bapak Ibu juga boleh silakan duduk. Oke, Bapak Ibu sambil duduk sambil kami dari MC akan menyampaikan susunan acara kita pada sore hari ini ya. Yang pertama kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Pausu nanti ya. Kemudian berikutnya setelah firman Tuhan akan ada mendoakan Kungkung yang ulang tahun. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Selanjutnya akan ada pesan-pesan dari Kungkung. Dari Kungkung nanti ya. Apakah kaget atau bagaimana? Gimana perasaannya? Nanti kita tanya. Apakah sudah ada bocoran atau bagaimana? Oke, lanjut lagi apa lagi? Selanjutnya bakal ada ucapan selamat ulang tahun dari anak-anak yang mewakili. Iya, dari anak-anak yang wakil ya. Setelah itu nanti kita akan langsung masuk ke doa makan ya. Setelah doa makan apa lagi tadi? Akan ada ramah tamah dan juga game dengan hadiah yang sudah disiapkan. Iya. Selanjutnya setelah game nanti kita akan ada foto bersama. Nah, kurang lebih itu saja kegiatan kita sudah selesai. Kita langsung saja masuk ke acara kita yang pertama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan buat tambahnya. Ya, selamat malam semuanya, Shalom. Hari ini Kak Ferry bahagia pisan. Kalau kita pengen usia kita harus 80 dulu. Kak Ferry, selamat ulang tahun ya. Mari kita berdoa ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, Kaulah yang mengatur segala sesuatu. Hidup kami bukan ada sebagaimana ada, tetapi Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang memberi hidup, dan Tuhan yang memberi sehat. Hari ini kalau bisa merayakan ulang tahun Ko Ferry ke-80, itu juga adalah anugerah Tuhan. Makasih untuk anak-anak yang sangat mengasihi papahnya. Berkati mereka Tuhan, keluarga, anak-anak, cucu, cicit, Tuhan memberkati. Dan di atas segalanya, Tuhanlah yang mengizinkan semua ini terjadi. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya tenangkan hati kami dan berikan kami rasa hormat kepada Engkau yang ingin berbicara. Hamba cuma alat, kiranya pakai sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak bisa memilih pengen punya Allah yang seperti apa. Kita cuma diciptakan saja dan itu adalah nasib kita. Ya, tapi bersyukur karena yang menciptakan kita adalah Allah yang baik. Ya, amin, saudara. Bayangkan kalau Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang kejam, Allah yang jahat. Ya, entah nasib kita seperti apa. Tetapi kita patut bersyukur karena yang menciptakan kita tuh sangat baik. Ya, Natal salah satu bukti. Dia mau turun, tinggalkan surga, datang ke dalam dunia,
mencari kita orang berdosa. Dia baik, amin saudara-saudara. Dia baik, tetapi tidak otomatis kita bisa layak menerima kebaikannya. Walaupun dia baik, tidak otomatis kita harus pantas menerima kebaikannya. Kenapa saudara? Karena dia nggak punya hutang kebaikan kepada kita. Ya, harus dia memberikan kebaikan kepada kita, enggak. Ya, dia nggak punya hutang kepada kita. Apalagi setelah kita jatuh dalam dosa. Ya, saya percaya saudara-saudara, kita sama sekali tidak layak menerima kebaikannya, sedikit pun juga. Setelah jatuh dalam dosa, yang layak kita terima adalah hukuman, pengadilan, dan yang buruk darinya. Nah, sebuah buku yang saya baca menulis matahari itu sebetulnya tidak rela bersinar untuk kita. Ya. Udara juga, oksigen ini tidak rela kita hirup, ya, sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Kenapa saudara? Ya, karena kita tuh sudah melawan Sang Pencipta kita. Ya. Tapi luar biasanya, ya, dia sangat baik kepada setiap kita. Dia tidak pernah tidak baik kepada kita. Baik dia lakukan secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Ya, saudara, banyak hal kebaikan Tuhan itu diberikan kepada kita secara diam-diam. Ya. Nah, masalahnya seringkali kita tidak merasakan kebaikan Tuhan itu. Betul tidak, saudara? Ya, kadang juga yang kita ingat tuh kebaikan-kebaikan Tuhan yang besar, yang spektakuler. Ya, contoh, kalau saya disembuhkan dari penyakit terminal, itu Tuhan baik. Kalau saya diluputkan dari bahaya yang akan merenggut nyawa saya, itu Tuhan baik. Ya, tetapi terhadap kebaikan-kebaikan yang kecil, ya, kita kadang mengabaikannya. Dan celakanya, kebaikan Tuhan yang Dia berikan itu banyaknya, mayoritasnya itu kita anggap kecil, ya, di dalam pandangan kita. Apa kebaikan Tuhan yang kecil? Ya, kalau mulut kita masih bisa menikmati makan dan minum, bukankah itu kebaikan Tuhan? Tapi pernah nggak saudara bersyukur untuk itu? Ya. Kalau kita keluar rumah pulang dengan selamat sampai di rumah, itu kebaikan Tuhan. Ya, saudara pernah nggak bersyukur setiap kali saudara pulang ke rumah dengan selamat? Ya, ketika saudara keluar dari kamar ke kamar mandi, dan kalau saudara bisa sampai ke tempat tidur, itu pun adalah kebaikan Tuhan. Tetapi yang gitu-gitu seringkali kita anggap sebagai kebaikan Tuhan yang kecil, ya, dimana kita kurang mengucap syukur atas semuanya itu. Ya, kita sering anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan, itu mah biasa. Itu mah bukan kebaikan Tuhan. Itu mah saya bisanya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita peka, dalam satu hari saja, ya, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sering kita abaikan, yang kita terima. Saya kalau bisa berdiri di sini, ya, itu kebaikan Tuhan. Kalau saya masih bisa ngomong, itu kebaikan Tuhan. Saya pernah sariawan sangat berat, sampai ngomong pun sulit. Jadi kalau bisa ngomong itu adalah kebaikan Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh harus, Alkitab menulis jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, masalahnya kita pasti melupakan kebaikan Tuhan kalau kita tidak peka melihat itu. Ya, saudara, kalau saudara bisa duduk di kursi yang seperti ini, itu juga kebaikan Tuhan. Ya, kalau bisul, ya, di pantat kita nggak ada bisul, ya, kita bisa menikmati, itu kebaikan Tuhan. Ya, tapi masalahnya kita peka nggak sampai hal yang kecil begitu kita melihat kebaikan Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ketidaklayakan kita sebagai orang berdosa, banyak sekali sebetulnya Dia berbuat baik kepada kita. Banyak bisa. Tapi masalahnya sulit sekali bagi kita untuk mengucap syukur atas semuanya itu. Sulit kita memuji nama Tuhan untuk kebaikan yang begitu banyak
yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah saudara, Mazmur 103 adalah tulisan dari Mazmur Daud. Ya, apa yang dilakukan Daud sehingga dia itu bisa bersyukur kepada Tuhan? Dia itu berdialog dengan dirinya sendiri. Ya, dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, dia berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan, hai segenap batinku, hai jiwaku. Ya, dia berdialog dengan dirinya sendiri. Dia mengajak jiwanya, hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Hal itu membuktikan bahwa mengucap syukur itu tidak semudah yang kita pikirkan. Asal buka mulut bersyukur, enggak seperti itu. Ya, Daud juga penulis Mazmur yang begitu banyak dan tulisan-tulisannya tuh pujian kepada Tuhan. Tidak mudah bagi Daud untuk mengucap syukur. Dia harus mengajak dirinya sendiri. Dia harus berkata, memaksa jiwanya, ayo pujilah nama Tuhan. Ya, memang saudara harus ada perjuangan bagi kita untuk mengucap syukur dengan tulus. Kalau ngomong aja bersyukur dengan mulut mah gampang. Tapi kalau dengan tulus benar-benar mulut ngomong, hati ngomong, itu tuh harus ada perjuangan. Ya, harus ada alasan yang kuat dan jelas, baru kita bisa benar-benar mengucapkan syukur. Ya, Daud saja raksasa rohani harus memaksa diri dalam tanda petik untuk mengucapkan syukur. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari Daud ya. Kenapa dia bisa bersyukur kepada Tuhan? Ya, saya mesti cepet-cepet karena dibilang cuma 15 menit. Hari udah berapa lama sekarang? Ya, kita akan belajar dari Daud ya. Kenapa dia mengucap syukur? Ya, apa alasan yang mendorong dirinya hingga Daud bisa bersyukur? Yang pertama, saudara, Daud bersyukur dan memuji Tuhan karena dosanya telah diampuni. Dosanya telah diampuni. Bukan ya karena Tuhan menjadikan dia sebagai seorang raja yang gagah, yang sukses, yang berhasil, yang kaya. Bukan itu. Ya, kebaikan terbesar, ultimat, paling puncak ya di dalam kehidupan manusia adalah dosa kita diampuni. Ya, itu adalah anugerah terbesar ya bagi orang berdosa. Kenapa, saudara? Sebab untuk mengampuni dosa Allah harus berkorban. Dia harus serahkan nyawa dapat kayu salib. Ya. Dan pengampunan dosa itu bernilai kekal. Dampaknya, pengaruhnya sampai selama-lamanya. Ya. Makanya Markus 8:36 menulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Saudara bisa jadi raja dunia. Saudara bisa jadi orang yang terkaya, konglomerat paling masyhur di dunia. Tapi kalau dosa tidak diampuni, apa gunanya semuanya itu? Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan terbesar bagi setiap kita adalah pengampunan dosa. Ya, karena dengan diampuninya dosa kita, masalah terbesar di dalam hidup kita telah dituntaskan. Masalah terbesar di dalam hidup ini adalah dosa, saudara. Melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan ketika dosa diampuni, masalah terbesar itu sudah dituntaskan oleh Tuhan. Dan itulah alasan utama ya Daud itu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, ya selain pengampunan dosa, Daud juga bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan lainnya yang begitu banyak di dalam hidupnya. Ya. Dia juga bersyukur bukan hanya pengampunan dosa saja, tapi semua kebaikan Tuhan lainnya. Yang seperti apa? Kelepasan dari musibah, luput dari bahaya, sembuh dari penyakit. Ya, dari mulai yang besar dalam tanda petik sampai kepada hal yang kecil dalam tanda petik, Daud itu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang dilewatkan di dalam kehidupan Daud. Ya. Dengan demikian, artinya apa? Daud itu mengakui semua yang baik yang dia terima itu berasal dari Tuhan. Semua yang baik yang diterima sumbernya daripada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara, saya ingin menegaskan, tidak ada satupun kebaikan yang kita terima yang tidak berasal dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Sebagai orang berdosa kita layak menerima yang buruk.
layak menerima yang tidak baik. Ya, oleh karena itu kalau kita mencicip kebaikan kecil sedikit pun, itu adalah sumbernya dari Tuhan. Ya makanya Paulus berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan tertutup. Mari kita berdoa. Minta Ibu Rini yang di dalam doa. Kami sungguh ingin bersyukur dan memuji Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami hidup yang dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Segala sesuatunya Engkau sediakan bagi kami. Engkau mengasihi kami bukan hanya sekedar lewat mulut-Mu Tuhan, lewat janji-Mu, tetapi Engkau sudah nyatakan itu dengan kasih-Mu yang penuh pengorbanan. Engkaulah yang sudah menebus dosa kami. Engkau yang saat ini setia mendampingi perjalanan hidup kami di dunia yang tidak mudah. Kami diberikan kemenangan demi kemenangan mengatasi berbagai persoalan. Kami disembuhkan Tuhan, kami dihiburkan Tuhan, banyak hal, khususnya Pak Ferry. Kami bersyukur karena 80 tahun Engkau juga sudah menjaga dan memelihara, menopang dan menyatakan kasih-Mu waktu demi waktu. Tuhan, kami tahu itu semua juga Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau juga bukan hanya membuat kami indah di tempat ini, di mana kami hidup di dunia ini, tetapi Engkau jauh memberikan yang terbaik. Seringkali kami tidak mau meninggalkan dunia ini karena kami merasa di sini sudah baik. Sesungguhnya Engkau sudah memberikan yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan, kebaikan, keindahan, kemuliaan yang Engkau sudah sediakan bagi kami di surga, pengharapan yang indah. Tuhan, terima kasih. Kiranya ini menjadi satu penghiburan bagi kami di tengah-tengah pergumulan, kesulitan hidup, perjuangan untuk kesehatan kami tahu semuanya ada waktunya. Tuhan akan menghentikan semuanya itu dan Kau akan memberikan sesuatu yang melebihi dari segala-galanya, satu keindahan, kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi Allah kami, Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk janji-Mu yang boleh kami setiap waktu bisa kami dengar melalui firman-Mu. Kami bersyukur karena sungguh itu memberikan pengharapan dan juga sukacita tersendiri bagi kami. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga menaikkan syukur sekali lagi buat hari istimewa yang Engkau berikan dalam diri Pak Ferry. Kiranya momen ini momen yang sungguh dipakai untuk kembali flashback melihat bagaimana setiap waktu, setiap saat tangan Tuhan terus bekerja, memberkati, menopang Pak Ferry di dalam kehidupannya bersama keluarga. Terpuji nama-Mu, hanya Engkau layak, hanya Engkau satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat dan syukur kami yang terbaik kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Tunggu boleh menyampaikan pesan-pesannya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir dalam undangan yang tidak saya lakukan. Karena jauh-jauh sebelumnya anak-anak sudah nanya pada saya mau dipestain enggak. Saya bilang enggak usah. Kita syukuran keluarga saja. Udah nggak pernah bicara lagi. Saya tidak nyangka bahwa hari ini teman-teman bisa hadir semua. Terima kasih pada Tuhan. Saya juga berterima kasih pada pendeta palsu yang membicarakan tentang berkat dari Tuhan. Apa berkat yang saya terima? Saya beritahukan bahwa berkat yang saya terima tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun uangnya Anda punya, tidak akan dapat membelinya. Saya diberikan berkat kesehatan sampai hari ini. Saya terus terang tidak makan vitamin A apapun setiap hari, enggak. Tidak makan obat-obatan pencegah penyakit-penyakit yang lain. Saya bersyukur masih bisa makan enak. Apapun saya bisa makan. Orang lain mengatakan udah tua ini jangan makan apa namanya gulai. Saya masih makan.
walaupun tidak sering, tapi saya bersyukur bahwa sampai umur 80 gini saya masih bisa menikmati makan yang nikmat. Belum tentu di antara saudara masih bisa menikmati karena ada penyakit tentu yang harus dijaga dengan obat-obatan. Dan itulah berkat yang paling besar yang saya terima. Saya tidak mengharapkan berkat kekayaan, berkat apa usaha yang besar, tapi saya berterima kasih bahwa berkat yang paling mahal yang Tuhan berikan kepada saya. Demikian Anda sekedar pengalaman hidup saya. Dan sampai jagalah kesehatan. Terima kasih. Yes. Berarti untung sehat-sehat selalu ya, nggak ada apa kolesterol dan lain sebagainya. Luar biasa ya. 80 tahun. Keren banget. Tepuk tangan mas sekali lagi. Gimana tadi? Ini sudah beberapa kali disuruh kasih sama anak-anak. Ini pertama kali, baru pertama kali ya, ya. Tapi luar biasa. Gimana tadi kagetnya? Ya, kaget juga sih. Enggak ya. Soalnya saya bilang nggak usah mengundang. Nggak usah mengundang. Kadang-kadang juga biasa. Oh gitu ya. Tapi Kungkung jelas pastinya senang ya Kung ya. Iya. Terima kasih Kung. Anak-anak. Ya. Mengucapkan terima kasih juga sama anak-anak. Terima kasih pada anak-anak yang sudah berjerih payah menyiapkan. Boleh terus ada Terima kasih Kung. Silakan dulu. Terima kasih kepada Punggung. Selanjutnya akan ada ucapan selamat ulang tahun dari perwakilan anak Punggung. Silakan. Boleh Pak. Ya, selamat malam teman-teman, dulur-dulur. Halo. Terima kasih ya semua udah hadir. Terima kasih ya, kerjasamanya luar biasa. Ya, saya minta selamat datang dan ya puji Tuhan Bapak tadi datangnya telat. Agak telat ya. Saya bilangin jam 6 di Wing Hang, saya bilangnya. Begitu udah nyampe dari Bukarwangi baru diteleponin kita ketemu langsung ya, jadi ya, dan kita sudah semuanya sudah datang semuanya. Bersyukur ya. Terima kasih. Maaf ya agak lama jadi itu karena papanya telat sih. Ya, terus satu lagi saya mau minta maaf juga buat Papa ya, Pak Mama ya, nggak dikasih tahu, nggak ada yang dikasih tahu, cuman bahkan adik saya baru dikasih tahu tadi pagi ya. Cuma mau make sure aja, Papa kalau nggak bawa sepatu, bawain sepatu, saya bilang. Kamu pokoknya tunggu di rumah, liatin Papa. Kalau dia berangkat nggak pakai sepatu, kamu ambil sepatu, baru justru kamu naik motor tuh, baru kesininya, baru itu. Ya, mohon maaf kalau dikasih tahu. Terus juga buat emak ya, minta maaf nggak jadi ke Wing Hang ya. Emak paling senang dimsum soalnya. Di sini aja ya. Minta maaf ya. Terus ya buat Bapak sehat selalu, terima kasih udah ya jadi buat kita anak-anak semua ya. Selama ini Bapak udah ya kita bersyukur lah punya Bapak bisa sehat sampai 80 tahun. Ya saya masih ingat waktu emak 80 tahun ya, anaknya tuh yang baju putih sebelah sana dia bilang, masih ingat kan kok bilang apa loh? Lupa ya. Saya ingat banget ya waktu itu ya, dan saya juga sangat berkesan ya waktu itu ya, dan saya sekarang pengen ucapin buat Bapak saya, Bapak sekarang umur 80 tahun. Nah kalau di Alkitab kan bilang kan 70 sampai 80 tahun, udah nyampe nih, berarti setiap tahun, setiap hari mulai dari hari ini itu adalah bonus. Ingat kok biar seperti itu. Ingat banget saya. Saya langsung berpikir, iya benar juga. Bapak mesti pikir, tiap hari, satu hari, besok itu bonus. Hari kedua itu bonus. Kalau dapat 1 tahun lagi, itu puji Tuhan, bonus terus seperti itu. Dan kita harus terus bersyukur. Ya, setiap hari jangan sampai ada ya sakit hati lagi lah atau apa gitu ya, berat-berat mikirnya. Ini nggak usah. Kita mikirnya happy-happy aja udah 80 tahun. Ya, begitu aja dari saya, yang mudah-mudahan kayak emak jadinya kan emak juga ikut ya, waktu itu ya bonus bisa sampai sekarang 95 tahun ya emak ya. Oke, begitu ya emak ya. Oke, itu aja dari saya, terima kasih, selamat ulang tahun Pak. Terima kasih tepuk tangan dong buat Paulus. Sambil
sambil makanan disiapkan ya, sebelum kita doa makan, sambil makanan juga disiapkan. Kita memang sudah siapkan beberapa challenge, tapi kita mau mainkan dulu satu challenge ya. Oke, apa itu? Ada challenge ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dari Bapak Ibu sekalian, ini hanya challenge saja. Nah, challenge-nya adalah bagi keluarga yang terbanyak yang datang hari ini, itulah pemenangnya, ya. Bolehkah berdiri perwakilan dari ketua keluarganya? Perwakilan keluarga inti ya, keluarga inti. Ada suami, ada istri, ada anak, mungkin siapa lagi ya. Jangan gak usah terlalu jauh, nanti kita akan tanya-tanya di dalam, tadi di depan sini. Sambil menyiapkan makanan, ya. Oke, dari tamu undangan yang datang paling banyak dalam satu keluarga, ada nggak berapa? Iya. Ayo. Siapa? Ada berapa ahli? Coba. Ya, 8. Ahli ada 8. Ada yang lebih dari 8? Oke, ada yang lebih dari 8. Yang lebih dari Satu 8. keluarga, caranya. Enggak, Yang harus ada di sini. keluarga ya, satu keluarga Ya, yang satu lebih. keluarga. Yang ada di sini ya. Yang dibawa ke Satu sini. keluarga yang ada di sini misalnya kumpul berarti sama Popo. Iya. Ya, ada di sini, ada Semua di sini boleh. Boleh aja. Boleh yang di rumah nggak usah dihitung ya. Yang ada yang dibawa. Coba ya. Ayo, ayo. 8 ya. 8 ya, Pak ya. 8 orang ya. Ini ada lebih banyak. Coba berapa orang ditanya aja langsung. Sambil makan ini siapkan ya. Ada berapa orang? 10. 10 Boleh diatur. 10 orang. 10. Oke, 10 ya. perwakilan boleh maju ke depan perwakilan. 10 ada di atas 10 kan? Ada. Barangkali Ada yang lebih di atas 10 keluarga, 10 orang yang datang. Ya, yang mewakili silakan. Oke, boleh mewakili boleh maju ke depan siapa? Ayo deh, siapa mau? Boleh. Oh, Siapa aja? Oh, boleh. Adakah yang di atas 10? boleh maju. Sudah tidak ada ya? Ya, boleh. Oke. Awan aja langsung menyaksikannya. Silakan Pak. Oke. Pak Ferry yang ulang tahun boleh yang memberikan hadiah. Iya. Boleh dipotong. Silakan jawab benar itu. Itulannya. Ini benaran ya? Senyum. Oke. Oke, satu lagi dari tapi belum Masih makan. boleh, masih boleh ya. Oke, saya bahagia lihat keluarga dari Om Ferry, keluarga besar sama dari gereja luar biasa kumpul hari ini. Semuanya begitu bahagia ya. Sama-sama satu hati ya. Saya ajak main anak-anak juga boleh teman-teman. Nama mainannya lawan kata. Nama mainnya apa? Lawan kata. Saya kata depannya Bapak Ibu lawannya. Yang pertama dapat jawaban boleh dapat hadiah. Oke, siap. Siap ya? Oke, sama-sama jauh. Besar. Dijawab. Kita jauh, besar, siang, cantik, malam. Nah, yang benar. Oke, yang saudara kita yang kacamata. Boleh ke depan? Iya, itu yang pertama duluan menjawab ya. Oke, waktu jawab waktu saya bilang ganteng, jawabannya cantik. Terus saya bilang salah. Kenapa nggak jawab? Seringkali kita dalam hidup gitu ya, betul ya Pak ya. Kadang-kadang nyalahin padahal enggak. Saya cuma tanya kata depannya. Tepuk tangan dong buat keluarga besar ya. Jadi kalau makanan sudah siap kan? Iya, Pak. Dimohon dengan hormat pada Bapak Pendeta Pausu belum memberikan hadiah. Silakan difoto dokumentasikan. Pak, izin. Lagi 1, 2, oke. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau sebentar lagi kami akan makan malam bersama. Kami tahu ini dari Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya makanan yang kami santap nanti menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Orang yang menyediakannya Tuhan berkati dan berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami menerima semuanya dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Usul. Ya, terima kasih makanan boleh disiapin Bapak Ibu nanti tim restorannya boleh mempersiapkan, boleh bantu teman-teman Bapak Ibu yang mau nyalain kompornya.